Bisa banget, bisa banget. Siapa yang ngamanin Lancelot? Matilda juga terlepas itu. Atau ada hero-hero unik lainnya. Ingat, ini Araki Hoshi. Sebenarnya brand e-sport, mereka punya hero-hero yang di luar nalar, out of the box. Tapi ternyata Wow, Matilda. Matilda ternyata. Berarti Sylvana bisa diambil nih, Opung. Yap. Sylvana bersama dengan Yuzong. Yuzong sih yang cukup ngeselin tadi. Sylvana di tangan Psycho ataupun Finn nantinya juga ini akan pasti akan sangat berbahaya sekali. Ayo dong, Sylvana mungkin akan diambil juga. Aku lebih ke Jawhead arah masih ada. Sylvana ke arah Psycho. Psycho Finn-nya tuh kayak tetap. match damage. Yap. Atau enggak match cover Yuzong kan, bener kan Yuzong. Sylvana Yuzong. Sylvana Iya, Sylvana Yuzong aku sih. Bisa acak-acak backlaner. Bisa ngejar-ngejarin orang yang ada di belakang. memaksa orang untuk menggunakan Purify Tuh. juga. Yap, Sylvana Gila, Yuzong. bener kata Opung loh. Jauhead tapi terbuka. Aku hari ini Peter, pakai bener. Tadi minum apa tadi? Aku bilang, aku dulu ada yang bilang Sylvana Yuzong. Tadi habis Sylvana minum apa? Yuzong. Tadi Minum minyak ikan dia sama aku. Tadi aku harus kasih minyak ikan. yang anti batuk tuh. Kenapa saya Om kasih minyak krem? Kan? Saya jadi begini nih Om. Kering. Oke, tapi di sisi lain dari brand esports harusnya Lancelot lah. Lancelot, wah dia ambil Lancelot sih bakal di counter habis-habisan harusnya ya. Coba ya. Mereka berani nggak buat ambil Lancelot Iya. sekarang? Karena secara pride-nya buat brand sendiri adalah mereka sangat pede dengan Cloud Easy. Siapapun lawannya mereka, oh udah lah. Kita percaya dengan Lancelot yang sudah Savage di MP sejauh ini. Fighters ya. Oke, ada Baxia. Baxia dan juga Lancelot. Sepertinya masih Shadow Pick aja. Udah diambil. Udah ya. Udah dia pindah diambil. soalnya tuh. Oke. Wah. Pindah sudah Psycho sekarang. Tuh kan langsung di kontes nih. Ini kayaknya ngambil satu sih enak sih. Tapi siapa yang bisa lawan Baxia sekarang? Karena Baxia bakal decide buat ngelawanin Yuzong. Iya, soalnya Prophecy yang pakai. Betul. Jadi Chong. Oke. Oh, nice. oke. Akhirnya penampilan dari Psycho dengan Chong-nya. Choplicker. Nah, Choplicker. Coba kalau beneran ada. Soalnya aku nggak tahu sih, bisa jadi ditaruh di site untuk Whiskey. Iya, bisa jadi. Bisa jadi, tapi aku nggak tahu. Bisa jadi, tapi menurut aku sih lebih baik cowoknya untuk Psycho, Sylvana untuk Fit. bener. Betul. Mana untuk Fit? Kayak tadi dibales. Ya. Dibales ini loh. Lah kau Purify, kutangkap pala kau. Karena gini, dengan brand e-sport mereka mungkin pilih Lancelot. Mereka merasa cukup kuat ya dengan Lancelotnya. Tapi dia itu adalah melee hero. Yang dimana melee lawan melee itu masih cukup oke. Kalau Yap. melee lawan range itu agak serem ya. Tadi Agak kita serem. lihat Cloud-nya bisa bebas bergerak. Kenapa ya? Karena lawannya melee semua. Yes, benar banget. Dan Oke. apa, untuk nangkap seorang Cloud sulit banget. Walaupun sudah diejam-ejam tapi masih bisa kabur. Bahkan sebenarnya Kaltezi itu tadi nggak terlalu main. Dia tuh lebih ke arah follow up doang damage-nya. Terus dia atau nggak assist doang di game sebelum ini. Tapi Ribonya yang bermain, Alisnya. Ribo second strikernya mendadak langsung nongol ke permukaan dan sepertinya ada target di sini ya. Udah ada Atlas juga yang langsung dihilangkan loh. Ya kemarin Atlasnya juga bagus sih. Dan maksudku ya Burmis sih kalau nggak salah. Burmis Iya. bisa pakai Atlas kemarin. Sorry. Alice bisa menjadi target ban untuk Araki Hoshi mengingat bahwa tadi Ribo dengan Alice sudah 2 kali berturut-turut dipakai dan tetap itu bisa menjadi salah satu kartu kunci. Benar, di spot aku membawa setuju. di late game. Alis untuk sekarang. Iya. Soalnya kalau enggak ya di kontes Alisnya dipakai buat Whiskey. Alice kan? bener aja. Iyalah, soalnya apa? Vector sampingnya udah kuat. Dia udah Platisinya udah pakai tank kuat ya pasti. Lapukah dibuat? Oke, Roger ternyata. Oke, Lapu. Mau Lapu atau Harita? Enggak lah, aku sih. Tapi mereka sejauh ini emang Enggak, benar-benar belum ada yang One-one. untuk range-nya loh. One. Oh iya benar ya. Ini masih melee, masih 3 orang. One. One. Tapi gak ada masalah sih sama. Oke. Win-win. I told you. OG told you. Win-win oke. Win-win Ini buat Oji, kamu duduk di tempatnya Om Wawa aja. Kenapa? Oji udah pinter. Sulah. Kagak, Oji itu pintar tergantung situasi kondisi. Tanya Om Wawa. Minum minyak ikan. Dia dekat orang pintar ya. Pintar juga dia. Dekat dukun jadi dukun dia. Dengan Kornet tadi goblok, berarti Kornet goblok ya? Kenapa saya begini jadi? Hayabusa tapi diamankan. Oke, jadi wow, Ada sebentar. side-nya Hayabusa sih harusnya. Side-nya Hayabusa. Bentar. Mohon maaf nih. Side-nya Hayabusa, Pak. Selena. HC keluar. Bentar. Selena. Hayabusa. Matilda. Wah ini empuk banget bro. Dan ada Hellcat untuk last pick bagi Araki Hoshi. Berarti mereka kalau sampai ada mau datang Hayabusanya. Yap. Quad Shadow tinggal dimatiin lampu dan bisa pulang. Oke, sementara tapi kalau untuk lane-nya apabila One ketemu dengan Hayabusa agak sedikit ribet juga nih jatuhnya. Ini sih kalau aku dari draft pick ya. Draft pick ini udah Araki Hoshi sih. Betul.
Aku draftnya udah RRQ Hoshi nih. Tapi tentunya kita bakal lihat ada dari caster prediction nanti dari Opung Wawa ya. Wush, masih bersama Ribo, Altezi, Lasti dan juga Flaptezi. Iya, itu tadi ada sudut kiri dan sudut kanan ada R7, Whisking, Psycho, Sin dan juga Finn yang masih mengisi bangku line up dari RRQ Hoshi. Yes. Right. Dan sesuai juga perkiraan dengan para caster, kita tadi bawa cukup banyak draft pick kejutan. Hellguard akhirnya muncul di M2. Yes, ya Hellguard loh. Perdananya dia muncul di M2. Muncul Dan akhirnya. bukan hanya itu aja, kita hari ini benar-benar akan siap masuk ke dalam in-game. Dan kita bertiga sudah memastikan kalau prediksi kita ke arah RRQ Hoshi dan ternyata Hayabusa di arah side lane. Dan lihat para pemain dari tim Brand Esport ternyata Lastinya yang menggunakan Matilda kali ini 40. Iya, di bagian tengah Psycho udah ngambil posisi di dalam rerumputan. Lastinya udah mulai mendekat, mau digetok kah? Nah, lo ketemu kan? Ketemu aja silaturahmi di awal-awal, masih terjalin baik. Hanya saja spiralnya udah dikeluarkan, terputar-putar, tergulung-gulung lah Lasti di ujung Bener sana. banget, mau dikasih tahu lagi, mau dibalesin loh. Lo tadi sama gue kayak gini nih, gue kasih tahu lo ya. Lo main gini langsung ada telur dadar di sana. Ada Psycho bakal coba untuk mengganggu. Lasti memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tapi ada satu trap yang berhasil mendapatkan satu buah red buff kah? Oh tidak. Masih ditimingin sama seorang Sin. Dua purple dan juga orange buff udah didapatkan nih. Oke, karena dulu juga track record dari Sin sendiri juga cukup baik memang Hellcard-nya. Hanya saja sekarang Psycho masih level 1, ada lele terbang, untungnya bisa dilewati ya. Yes, dia menggunakan flicker untuk mundur dibandingkan dia harus mengorbankan jiwanya karena kalau dia terpick off, visionnya bakal bebas banget ya Opung Wawa. Iya, dan ini ada yang aku notice ya dari arah minimapnya adalah bahwa bagaimana pertukaran terjadi. Kalau kita lihat tadi Hayabusa ngelawan Yuzong di top lane, Hayabusa yang turun ke bawah mau tuker lane, Yuzongnya ngikutin. Iya. Yes. Jadi mereka langsung tuker cepet. Yes, langsung ditukar kembali. Tapi kali ini Whisking bakal coba untuk farming dan harusnya lebih enak lagi karena Baxia tuh melee. Dan Baxia bukan tipikal kayak hero seperti Hayabusa yang bisa nge-dive sedikit Benar. dengan Queen Shadow-nya. Jadi kayak Tenang-tenang. tenang gitu, aja. Flower. Masih ada bunga-bunga indah, bunga-bunga indah, bunga-bunga. Whisking masih bisa melakukan farmingan juga, solo pen-nya dikeluarkan. Hanya saja ada lele yang keluar dari dalam tanah langsung ngegigit telapak kaki dari Bentar, Wan. counter Z, kalau coba dipaksa, Finn ke arah sana dan Dante Fall udah mulai gelap, gak kedengeran apa-apa. Masih bisa berspot, tidak berjalan seorang Sin. Lihat, satu kali garukan, menemukan seorang piu, 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 piu. Oke, Flapsy berubah aja menjadi ban dalam, berputar ke bagian bawah, ditabrak kah Yuzongnya, untung masih bisa mengocek. Tuker lagi. Betul. Lihat, Rico langsung dari seorang Wang ke arah bawah. Tapi R7 bakal fokus ke arah seorang Lusty. Apakah bakal ada follow up damage? Tapi ternyata ada Psycho di tempat sana. Mencoba diusir mundur ke arah belakang, terlalu panas ternyata Oli dari seorang Flapsy. Dan memilih untuk ke arah top lane harusnya dari R7 karena Hayabusanya udah mulai free dari seorang Ribo. Ya, ini ada beberapa detik waktu yang dikorbankan juga ya untuk melakukan ataupun berpindah side seperti itu loh. Ini bagian turtle juga udah mulai. Ini bakal dia. didapatkan dan ternyata kombonya dari Psycho dan Finn berhasil mendapatkan 2. 1 poin tambahan langsung ada crossbow of tank harusnya dari seorang Whisking dan ternyata dapetin seorang Flapsy. Double kill, Whisking Triple di kill. pos bukan kaleng-kaleng. Yoi, udah ada crossbow tank tadi yang keluar, mendapatkan 2 orang sekaligus walaupun mereka nggak mendapatkan ke arah turtle-nya, tapi R7 cukup tebal untuk bisa dirubuhkan oleh Ribo. Tapi Psycho memilih untuk mundur karena ada satu buah PTP yang di-miss. Berhasil dihindari, Lasti menabrak tapi sayang sekali bukan Kapusi yang berhasil mendapatkan 1 buah poin tambahan. Yes, tapi dengan melakukan rotasi yang cukup panjang tadi, Hayabusanya ada space akhirnya untuk bisa unggul secara level. Satu level dia unggul atas R7 yang harus bertukar posisi dari bawah ke atas, dari atas ke bawah kembali lagi untuk ke top lane. Tapi kali ini setup akan dilakukan oleh RRQ Hoshi dan semoga mereka bisa mendapatkan incaran mereka yaitu Hayabusa. Ya, itu tadi yang udah belum sebutin juga di awal karena mereka akan mengorbankan waktunya ya untuk berpindah tempat. Nah, lo dicolok lagi, mau jadi apa? Udah jadi anti lompat tarik peluru, dilemparkan di ujung sana. Ada Black Dragon Bomb tapi pergi aja, terlambat sudah, aksi dari Baxia sudah pubar semuanya. Dibalikin keadaannya, bahkan mereka berhasil mendapatkan 1 buah seed. Ini bukan menjadi hal yang bagus banget, tapi dua mereka langsung ke arah seorang Lusty. Udah gak punya Purify lagi, gak ada follow up damage, tapi Psycho terkena Tone Rose lumayan sakit damage-nya dan harus mencoba untuk menjaga purple buff dari seorang Sin di arah bottom lane. Oke, dipaksa mundur untuk R7-nya. Hanya bisa melihat dari luar, outer turret mulai berubah menjadi Vandalem lagi.
Soul Unity udah diaktifkan, berputar, masih menabrak juga. Udah ada Imperial Justice, terkena kah? Udah ada Phantom Execution sedikit lagi. SPN dimiliki oleh Pin, apakah Pin bisa bertahan? Tapi ternyata tidak, udah ada Reventless juga dikeluarkan. Pertempuran terjadi, R7 sedikit lagi NP-nya bertahanlah. Nah ternyata masih bisa Ini diculik. bahaya banget, kerugian yang luar biasa untuk tim RRQ Hoshi. Dia udah dapetin satu turret, dapetin scene lagi kayaknya di arah middle. Ternyata udah mulai Dark Night's Fall, gelap, nggak kedengeran. Di mana seorang Sin berada memilih untuk mundur dan ke arah bottom lane recall. Wah, itu R7 dapetin Vin, dapet turret di atas tuh rugi banget loh Pungwawa. Iya, kayak dia langsung ditabrak juga komit dari brand e-sport yang memang mengkalkulasikan kalau mereka bisa mengembangkan dua pemain sekaligus meskipun kena Imperial Justice tapi bisa dibalikin. Ya karena item dari seorang Vinnya belum terbukti, tapi dari Lasting memancing keributan dengan Seeker Lemon. Wah, Seeker ini Lemon, udah apakah bakal siaga. keluar? Siaga satu udah keluar tadi Opung Wawa. Udah Oke. dipanggil lah pula tuh ya. Ini udah dipanggil nih ya kan, aji-ajiannya legenda, bukan sembarang legenda, tapi ternyata R7 langsung mencoba untuk menuju ke arah top lane, bakal coba fokus, bakal coba diganggu Ribonya, tapi di arah mid lane gak berhasil mendapatkan seorang Lasting. Masih ada Purify, bakal coba diantar Bali, ternyata di sana PN terkena damage cukup banyak, Darkness Fall langsung ditunggu, tapi ternyata oh my god, apa yang terjadi kena sih? arrow. Terkena arrow, sayang sekali para pemain dari tim RRQ Hoshi. Akhirnya masih mendapatkan satu buah poin tambahan. Kalau tadi nggak kena arrow, itu mungkin dari seorang Kaltus yang tumban. Aduh, ini insting dari sisi ini udah bagus banget, tapi sekarang Jack Gundonya belum mau dilanjutkan dengan ada Way of Dragon karena cukup riskan, cukup berbahaya. Ada stiker lagi yang dikeluarkan, cukup memancing lagi. Apa yang terjadi dengan Phantom Execution udah Tonros juga, tapi Imperial Justice terkena ke arah satu orang. Masih bisa digagalkan oleh anak-anak brand, sayang sekali. Gak ada yang follow up, gak ada yang mengawal seorang Finn. Bahkan Psycho pun harus memilih untuk mundur karena dia bisa terlalu sakit. Bakal coba dipaksa, Ribonya lihat Cosmo of Tank udah ada, tapi kali ini langsung ada Shadow gitu dan ternyata Cosmo of Tank dari seorang WSK langsung mendapatkan satu harusnya dan memilih untuk mundur. Satu di arah top lane, keuntungan untuk tim RRQ Hoshi, tapi RRQ Hoshi lihat di bawahnya kosong. Nggak ada cover. Mas Bray, agak-agak. Aduh, tapi ya One-One-nya cukup pinter sih tadi, Whiskingnya cukup pinter dia, walaupun tadi point weakness-nya udah lepas semua, cuman tetap dia mengeluarkan basic attack-nya agar di saat crossbow of tank-nya aktif itu udah bisa fix untuk mendapatkan satu poin kill gitu. Ya, ditahan dulu biar lebih secure lah ya. Iya. Lebih secure satu, tapi di sini PR dari RRQ Hoshi cukup banyak kalau mengingat bahwa mereka harus kehilangan bottom lane seperti tadi. Berarti dia adalah 4 lawan 5 berarti. Karena satunya tuh kosong banget, gak ada yang jaga sama sekali. Oke, tertangkap satu orang. View bakal coba di follow up oleh seorang R7. Gak peduli apapun yang terjadi. Turtle diamankan, View masih bisa selamat. Oh my god, View-nya masih bisa kabur, sedangkan Katsushi langsung ke arah belakang miskin yang ditumbangkan. Satu kali sabetan, Mas Haiko udah gak ada yang lawan lagi. Pisiko juga harus tumbang. Kali ini RRQ Hoshi terkena pressure cukup jauh. Dan bahkan dari yang harusnya dapetin satu buah keuntungan jadi kehilangan dua playernya, Pak Pulung. Sayang sekali tadi udah ada hoki setahun yang mulai digunakan lagi oleh View-nya, dia selamat dari area pertempuran. Semakin kecil lagi area pertahanan dimiliki oleh RRQ Hoshi. Sayang banget. Wah, bahkan Ribonya bener-bener dia tahu dia di pressure, dia kabur kiri kanan depan atas bawah belakang. Kali ini dari tim RRQ Hoshi bener-bener kehilangan 5 turretnya. Oh my god, ini satu hal yang sulit untuk RRQ Hoshi. Lihat sini bener-bener diajem-ajem, diejam-ejam, bahkan sini tak dikasih kesempatan untuk farming, Pak Pulung. Tertinggal 2 level loh untuk sekarang, dan ternyata ada game pause kembali ya teman-teman yang ada di luar sana. Yuk tetap kita doakan yang terbaik buat RRQ. Yuk, dukungan kalian sangat-sangat dibutuhkan di saat-saat seperti ini. Ramein kolom komen, banjirin kolom komen dengan doa kalian yang baik-baik. Hashtag Indopride, jangan lupa likes-nya juga ditinggalin ya. Nah ini si Ribo nih. Ribo Tuh dari dulu dia di brand, dari zaman Ederman. Striker bayangan yang luar biasa banget. Yap. Bisa beradaptasi dalam situasi apapun juga. Kalau menurutku adalah ketika dia melakukan perpindahan, rotasi yang terjadi dari bottom lane menuju ke top lane, itu udah bagus banget. Itu inisiatif yang berarti bahwa dia mau mengakui kekalahan di lane-nya dia, dia pindah. Karena biasanya kan ada kan yang, misalnya gue bisa coba lah, gue lawan, akhirnya ke bawah kan sampai late game. Dari
pemain-pemain seperti ini, mereka tidak menginginkan hal tersebut. Mereka tetap menginginkan keunggulan meskipun setipis apapun itu juga. Iya. Tuker, dan kita lihat tadi ketika dia tuker, akhirnya dia bisa unggul level dari ujungnya R7 dan akhirnya bisa untuk Karena- memenangkan duel di top lane. Gimana ya, mau Kamera nggak mau bisa ya kita gitu lagi ya. sih? Apa? Minta mau doa lagi nih, kayaknya Iya. kita harus minta doa lagi Ya nih. kita minta doa lagi nih buat teman-teman semua nih ya. Nih yang DM kita juga udah rame banget. Mau doa bersama kita nih. doa. Bisa nggak Pak Om, Produser Om, ke kita Om. lagi? Nggak bisa ya? Aduh, teman-teman semua juga ya di luar sana, ayolah doanya diramein Oh, lagi. Ada request dari Bapak AP nih soalnya. Doa bareng secara live lagi dong. Doa lagi dong secara live. Iya ya Pak. Oke. Abis ini Pak ya nanti Insya Allah Insya Allah Pak, insya Allah. selesai match ini kita menang, kita bakal sebelum masuk ke match kita bakal doa bersama lagi. Amin, ya. amin, Karena insya memang Allah. doa itu adalah salah satu senjata utama juga ya. Yap. Doa usaha itu udah dua senjata utama yang sangat ampuh, sangat tajam. Tuh, nih masih dalam keadaan yang cukup sulit untuk sekarang. RRQ bisa dibilang untuk turretnya, area pertahanannya kecil Oke, banget. Dan oke, sekarang oke. sepertinya kita akan balik lagi ke lane knockdown untuk melanjutkan pertandingan antara RRQ versus Brain Esports. Yes, kita bakal lihat lagi kali ini PY di depan bakal coba dihajar oleh seorang Flatzy, memilih untuk mundur, ternyata damage terlalu sakit, ada Lusty di sana, bakal dibuka olinya, Whisking bakal coba untuk mengganggu Flatzy, bakal coba ditangkap, gak peduli apapun terjadi, Wells langsung ke arah belakang, langsung ke posisi yang salah, tapi kali ini Whisking bakal menjadi pilihan dan Pin harus mundur, flat shot, almost is never enough, hampir saja dan ternyata lelenya diamankan oleh seorang Pisiko kali ini yang berhasil menyelamatkan seorang PYN. Wow, baik, cepet banget aksi yang dilakukan oleh Saiko di mana dia melindungi pergerakan dari Finn yang dilemparin dengan Abyssal Arrow. Hanya saja tekanan demi tekanan kembali hadir, semakin kecil lagi, hanya ada 3 inhibitor turret yang menjadi area pertahanan dari RRQ sekarang. Wow, bukan sembarang pemain tapi kali ini Riwo. Lihat, dia udah punya item sedikit demi sedikit. Udah masuk menit yang ke-9. Walaupun dia terpick off 1 kali, but it's okay. Dia masih bisa bertahan dan Riwo memang bakal difokuskan untuk seorang diri. Dengan emblem 1-by-1 situationnya, dia tidak akan bersama kawan-kawannya. Mungkin dia bakal follow up aja di Yep. belakang, cutting para pemain tim RRQ. Tapi dia Flagas, sekarang seorang Lasty, gak ada follow up lagi dan lagi. Agak sedikit miskomunikasi dari tim RRQ Hoshi sepertinya untuk kali ini ya, Opung. Ya, agak berat dari mereka juga tampak kalau mereka gak mau terlalu komit. Yap. Agar tidak terculik, agar tidak terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Sementara untuk Brand sendiri ketika mereka sudah melihat hal tersebut, mereka semakin memaksimalkan peluang mereka untuk bisa menculik satu demi satu. Yes, Aduh, benar waduh, banget. waduh, Tapi waduh. scene-nya hati-hati. Di situ ada Hayabusa, hampir bertemu di arah mid lane. Udah mulai coba dibuka visionnya oleh seorang Pisiko dan Pisiko bakal berada di garis depan. Salah satu orang yang bakal membuka vision untuk tim RRQ yang membuat mereka akan calon kali ini bisa diamankan. Lasty udah pada mulai datang. Kali ini RRQ Hoshi udah mulai menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Pisiko memilih untuk mundur dengan satu buah Flickering langsung belum ada data handphone dibuka oleh seorang Jin langsung ke arah belakang, dia bisa besar, masuk ini didapatkan, tapi Cross Mountain berhasil mendapatkan satu poin tambahan dan di sisi lain membuat netralisir war. At least langsung ada satu buah yang musuh dengan Shadow Kilo dan ternyata nggak bisa di follow up. Lasty udah masuk, udah mulai balik kembali, para tim Arkeoshi harus mundur, damage terlalu hilang, damage terlalu sakit, 2 hilang, oh my god, Lasty masih mau lagi, Kapten berhasil ditangkap oleh seorang PY dan ternyata Whisking memilih untuk buying time. Kali ini Whisking yang save the day. Whisking. Kalau nggak ada Whisking, mungkin nggak ke distract dari para pemain dari tim Brand Esports. Waduh nih ya, Whisking pun sampai masuk ke dalam rumputan yang ada di bagian oke, terkena efeknya, tapi terkeluar ditabrak lagi, dikeroyok habis-habisan, ada high end drain dimiliki oleh Ribo. Selesai sudah Whisking untuk waktunya nge-buying time dari tadi, tapi ternyata sekarang kita lihat aja Phantom Execution-nya, Tonrose-nya, segitiga bermuda sakit banget. Langsung hilang ditelan bumi loh. Ini mau nggak mau mereka harus melakukan sprint bersih dari sininya. Cuma mulai gangguin dari Dark Knight Falls. Ketika dia di roaming, Dark Knight Falls kabur. Roaming lagi ke atas, clear lagi. Kalau mereka udah mulai lord Dark Knight Falls untuk ngeganggu aja. Itu harus dilakuin sih, karena kalau enggak ditakut-takutin aja brandnya, jangan ditimpat. Karena mereka lagi kalah power untuk kali ini Oppo. Betul. Lagi ketinggalan banget sih kalau kita lihat dari segi item-itemnya Yap. tadi.
bahkan level sendiri ya antara Sin dan juga Kalzi ada 3 level perbandingan di sini gitu loh. Level 15 dan juga level 12 dari sisi item tadi udah punya apa juga ya, udah punya Endless Battle, Raptor Macet juga, lalu ada Heptasis juga. Ini membuat kekuatan dari Kalzi itu sendiri ya jauh lebih unggul daripada pemain-pemain yang dimiliki oleh RRQ Hoshi gitu. Katanya sebenarnya Lancelotnya nggak ting-ting-ting ya. Tapi Iya. dia on point kan Dia ya. on point banget tau. Bukan ting-ting-ting, kan ada yang fast hang banget kan. Ada yang fast hang. Nah dia tuh nggak yang tipikal ting-ting-ting kayak Ini gitu. fast damage sih kalau kayak begini jatuh. Iya Om nih dia Langsung tadi nge-burst. masalahnya nge-burst banget. Risiko udah berada di arah belakang. Mau coba dan telepon dikeluarkan menuju Oke. ke arah seorang Courtesy. Masih bisa bertahan, bahkan Sin yang tumpakin. Oh my god, Sin hilang lagi dan lagi para pemain dari tim RRQ Hoshi. Kali ini gak berhasil mendapatkan satu Gimana, pendapat. Bahkan PYN yang tumbang. Ada Oh yang my di God. luar sana. Double kill Ribo. didapatkan, Ribo masih mau lebih. Oh my god, ini R7. benar-benar bercanda. SM ditumbangkan. Tersisa seorang Whiskey yang akan mempertahankan Whiskey. satu match lagi, tapi ini gak mungkin. Whiskey Terkena. terkena lele. Para pemain dari tim Freddy Sport puzzle. Dan kita terkena wipe out. Freddy Sport mengamankan game yang ketiga. Oh my god, ini dia game ketiga jatuh kepada Brand Esport lagi. 2-1 skor sementara. Oh my god. Mumet kepala. Oh my god. Ayo. Ya dan gimana ya, dari brand sendiri mereka